Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar ini berjumpa dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang bagi kami semua ini adalah beliau seorang mujadid yang dengan wasilah tesis beliau ini kita tersadar dari ajaran-ajaran yang dulu kita bikin kita mabuk kepayang. Jadi kita ini adalah mantan Muhyiddin Habib Baklawi. Nah, ya kita semua, saya sendiri sempat terbuai dengan ajaran-ajaran iming-iming surga, iming syafaat melalui wasilah dari para habaib. Ya alhamdulillah berkat tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani jadi tersadar. Mulai kata Habib, ya dari saya dengar kemarin keterangan dari Gus Hasan Syarif. Nah, itu dari kata mahabbah. Itu hanyalah rasa cinta itu yang sebenarnya adalah milik Allah. Nah ini kemudian Habibullah, itu berarti kan Allah mencintai, menjadi kecintaan Allah. Nah ini salah kaprah digunakan oleh Baklawi untuk menggunakan kata Habib. Bagaimana penjelasannya, Pak? Ya. Kalau Sayyid saja tidak ada dalilnya bahwa turunan Nabi harus pakai Sayyid itu, apalagi Habib. Yang pakai Habib itu udah saya katakan bahwa orang Yahudi. Oh gitu. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan habib-habibnya Allah. Oh, jadi orang Yahudi itu pantas mereka yang mengaku sebagai habib itu orang Yahudi. Oh, tuh dengarkan pemirsa. Dalam Al-Quran begitu. Habib itu, itu yang digunakan oleh orang Yahudi. Dan mengaku sendiri itu sebenarnya. Udah mengaku Sebagai Yahudi. Ya namanya juga kan semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Mereka merasa bangga dengan gelar habib. Ternyata memang Habib itu sudah ada dalam Al-Quran, bahwa yang mengaku sebagai Habib itu orang Yahudi. Kenapa mereka itu memiliki lebih istimewa, watak-watak menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Nah, Yahudi aslinya begitu, orang-orang yang pura-pura jadi Yahudi pun merasa begitu. Nah karena Baklawi ini kan bukan Yahudi. Iya. Bukan Yahudi turunan Nabi Ishak. Bukan. Ya. Kalau Nabi Ishak J1. Mereka ini kan G itu orang-orang Kaukasus, Yuya, Dukun Firaun, orang dari suku Paswan, orang ke India itu ya. India. Itu kan mereka itu menurut saya itu hijrah dari India ke Mirbat sekarang Oman. Dari Mirbat mereka pergi ke Hadramaut. Wah makanya wajah-wajah Habib itu kan wajah India. Iya benar. Wah ada wajah Arab itu. Bahkan wajah Bangladesh. Ya perhatikan, selama ini kan kita tidak terlalu mikirin ya ules mereka itu. Husnudon aja. Iya. Pas sekarang ini kita udah, oh iya emang bukan orang Arab wajahnya. Ya orang Arab itu memiliki kekhasan. Sendiri. Kayak Al-Qatiri, Al-Yafi'i, Az-Zubaydi, orang-orang Yaman yang memang keturunan dari orang-orang Arab. Nih kalau Baklawi ini lihat wajahnya nih. Apa ada orang-orang Arab kayak Bahar Smith itu? Nggak ada. Itu orang-orang Paswan itu. Apakah ada itu kayak Topik Segar? Itu orang-orang Bangladesh begitu wajah-wajahnya. Iya benar ya. Orang Afghanistan, Bangladesh itu begitu. Jadi kok dia
garis lakinya ke G, sedangkan kan di India itu L. Iya. L banyaknya itu. Nah kalau G ini ya lalu gen Indianya dari mana? Dari ibunya. Oh, dari ibunya. Dari ibu-ibu Hijrah. mereka. Dari Kaukasus ke Laki-lakinya kan hijrah ke India tuh. Iya. Kemudian kawin dengan orang-orang India. Ya. Makanya ketika ditelusik di dalam darahnya Najwa Shihab itu 48% India. Iya. Dari mana? Dari nenek-nenek yang banyak itu. Iya. Nah, sedangkan garis lakinya lempeng G. itu G dari Kaukasus. Mereka udah ratusan tahun itu di India. Gitu. Begitu. Iya. Nah, yang di India itu kan masih ada yang agama Hindu. Masih. Nah, yang agama Hindu ini mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka mengaku keturunan orang mulia. Yang di Hindu itu yang plat G ini itu mengaku keturunan Dursusana. Nah, yang animisme yang Paswan ini itu mengaku keturunan dari Alexander Agung. Nah itu. Jadi mereka memiliki sebuah persamaan, yaitu mengakui seneng atau seneng ngaku-ngaku keturunan orang besar. Ketika masuk Islam mengaku keturunan Nabi Muhammad. Ketika masuk Yahudi mengaku keturunan Nabi Ishaq. Makanya disebut Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu artinya Yahudi yang bukan turunan Nabi Ishak, bukan Bani Israel, cuma orang yang mengaku sebagai keturunan Bani Israel. Begitu. Ada Habib-habib yang ngomong tuh, kalau misalnya di dalam diri Balawi itu ada darah Yahudi, ya sesuai dong. Karena apa? Karena memang Yahudi itu dengan Nabi Ismail bersaudara. Itu yang Yahudi asli. Kalau Yahudi asli J1 sama J1 itu orang-orang Yahudi asli turunan Nabi Harun. Itu J1, turunan Nabi Muhammad J1. Balawi G, bukan turunan Nabi Muhammad, bukan turunan Nabi Ishak, bukan turunan Nabi Ibrahim. Turunan siapa? Wallahu a'lam. Gak ada itu. Ya karena memang bukan siapa-siapa, jadi nggak ada catatan apa-apa. Ada yang mengatakan turunan Yuya kan, ya secara DNA, tapi secara ilmu sejarah, ilmu apa namanya itu nasab kan tidak ada. Nah kata ahli DNA itu sama dengan Yuya, apa keturunan asli atau bukan itu Allah alam. Yuya itu dukun Firaun. Ada di Mesir, orang Mesir itu kan haplogrupnya Firaun itu E itu haplogrupnya Firaun E. Saya pernah mengatakan R, ketukar itu. Yang R itu orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa, Belanda itu R tuh. Kalau Firaun itu garis lakinya E. Tetapi di dalam komplek makam Firaun yang haplogrupnya E ini ada yang G, kan aneh tuh. Setelah diteliti memang dia bukan orang Mesir, dia orang Hazar datang ke situ. Orang Kifti ya dulu ya. Kalau orang Kifti itu Fir'aun itu. Jadi Fir'aun itu orang Kifti. Orang Kifti itu haplogrupnya E. Nah, sedangkan ada yang aneh sendiri tuh, Yuya. Jadi di piramida itu ada orang plat G itu ada. Iya. Aneh kan? Ya. Ternyata dia punya anak perempuan, diserahkan kepada Firaun. Jadi dinikah tuh sama Firaun tuh. Kemudian dia menjadi penasehat Firaun, one team pressnya Firaun. Ketika Firaun yang ngaku Tuhan, dia ngaku the father of God. Bapaknya Tuhan, padahal mah cuma mertua. Iya. Begitu Kiai Imad. Terima kasih, ini semakin jelas. Maka kita simak dari video dari penjelasan Kiai Imad. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.